Gitu. Oke. Ya, title dari presentasi kali ini adalah Introduction to Parallel and Distributed Computing. Jadi dari namanya itu, ya judulnya bisa kita ketahui apa kira-kira isinya. Jadi paralel, apakah ini maksud dengan paralel? Ada yang bisa jawab mungkin? Pasti kan udah hal yang biasa ini paralel. Apakah yang dimaksud dengan paralel? Izin menjawab, Pak. Siapa Yang saya paham. Kenapa? yang jawab siapa? Timothy Owen, Pak. Timothy Owen, Pak. Timothy Owen. Nah. Yang saya pahami, Pak, dari paralel itu kan, Pak. Misalnya ada kayak dua jalur, dan dua jalur itu dia bisa dibilang saling apa? Kayak setara semua jalannya itu. Saling dia, Pak. Yang saya pahami dari paralel, Pak. Oke. Paralel. Ada dua jalur kalau menurut Timothy. Kalau yang menurut yang lain gimana? Saya catat dulu nih yang menjawab. Ayo cepat buruan menjawab, nanti pertanyaan susah biar yang lain kan. Halo Pak. Hah? Siapa yang mau nambahin? Timothy Owen. Ya, paralel. Belum masuk ke distribusi nih, masih paralel aja nih. Halo Pak, saya bisa jawab Pak? Iya, silakan. Menurut saya Pak, paralel itu dalam hal ini jadi prosesnya itu ada lebih dari satu proses, cuman dia berjalan dalam waktu yang sama Pak. Iya, betul. Gitu ya. Waktu kata kuncinya dia berjalan pada waktu yang sama. Ada beberapa hal, baik itu proses maupun nanti threads maupun kalau tadi Timothy bilang ada jalan, gitu ya. Nah itu bisa diakses secara bersamaan. Kalau bergantian itu masih serial atau sekuensial. Jadi kata kuncinya dia bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi paralel ada dua proses atau dua threads itu bisa berjalan pada saat yang sama. Nah kemudian kalau distributed computing ada yang bisa ini kira-kira menerangkan? Tadi siapa nomor 2 yang menjawab tadi? Imam Pak. Imam. Cuman saya Ya? Saya sebenarnya di KRS belum ngambil SPT Pak. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti jadi ngambil kan. Oke, jadi distributed computing itu apa? Oke. Saya bisa jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih sekarang? Irfandi, Pak. Ya, silakan Irfandi. Komputasi terdistribusi itu maksudnya, Pak, sistem komputasi yang berinteraksi secara teratur dan sistematis, di mana dia itu menyampaikan atau mendistribusikan data atau informasi atau layanan atau objek, Pak, pada pengguna yang terkait dalam penggunaan sistem komputasi tersebut, Pak. Ya, benar. Jadi intinya kan kalau kita lihat di sini terdistribusi berarti tersebar, terbagi-bagi gitu ya. Bukan hanya di satu tempat saja. Nah, komputasi yang terdistribusi berarti komputasinya bisa di beberapa tempat dilakukan, bukan hanya di satu server. Bayangannya adalah sebuah komputer itu membagi-bagi komputasinya ke komputer-komputer yang lain. Jadi eksekusi komputasinya dilakukan bersamaan, dibagi-bagi. Atau kalau bayangannya bebannya dibagi-bagi di kantor-kantor bank gitu, kantor cabangnya ada. Gitu. Nah, komputasinya dilakukan di cabang-cabang atau layannya dilakukan di cabang-cabang. Nah, jadi ada pendistribusian
proses komputasi. Nanti hasilnya digabungkan, setelah dikomputasi, hasilnya dikumpulkan kembali, baru sesuai dengan tujuannya melakukan komputasi apa, gitu kan. Oke, good. Irfan ya. Tadi yang jawab siapa? Irfan juga. Irfan ya, saya catat. Oke, nah ini ada dua key atau kunci invention yang bisa men-trigger atau mempercepat proses penggunaan parallel computing dan distributed computing. Jadi tadinya awalnya satu komputer itu, satu motherboard, hanya ada satu prosesor, kemudian berkembang, ada penemuan gitu ya. Jadi satu motherboard bisa terdiri atas beberapa prosesor. Kemudian dari satu prosesor itu atau CPU cores, atau satu proses bisa memiliki beberapa CPU cores. Untuk coresnya ada beberapa. Nah, ini mempercepat proses dari penggunaan paralel komputasi. Kemudian dengan adanya penemuan ini maka bisa dilakukan truly concurrently. Tadinya dengan satu CPU atau satu microprocessor atau satu prosesor itu terjadi concurrently yang bersifat hanya ilusi. Seperti yang dijelaskan di sini. Jadi pada dasarnya prosesor itu hanya bisa melakukan tugas hanya satu pada satu saat, hanya mampu melakukan one task at a time. Nah, tapi prosesor itu sangat cepat, jadi tugasnya sangat cepat, jadi membuat dia seolah-olah bisa melakukan banyak task pada satu saat yang sama. Jadi ini illusion of being able to run multiple tasks at the same time. Nah, ini disebut dengan concurrency. Kalau dia benar-benar melakukan tugas pada saat yang sama, beberapa tugas pada saat yang sama, maka disebut dengan paralel. Tapi kalau dia sebenarnya hanya sebuah ilusi, jadi sebenarnya itu hanya dia bergantian, maka disebut dengan concurrency. Nah, jadi kalau benar-benar ingin melakukan beberapa tugas atau task secara bersamaan pada satu saat yang sama, maka butuh lebih dari satu prosesor. Nah, kemudian invention berikutnya adalah high speed computer networking. Ini mempercepat terjadinya apa? Proses penggunaan distributed computing. Jadi yang dari mulai jaringan kabel pakai koaksial dulu penemuannya, Ethernet. Mungkin kalian sudah pelajari itu di jaringan komputer dengan bandwidth yang terbatas, maksimum 10 mega. Kemudian berkembang lagi sampai sekarang sampai giga, 10 giga, bahkan 40 gigabit per second. Nah, ini juga mempercepat penggunaan distributed computing, karena sekarang berarti dengan mudah bisa mendistribusikan komputasi. Bahkan ada yang disebut dengan arsitektur atau cluster high performance computer. Dell sedang berusaha untuk membuat itu, supaya kita punya satu cluster HPC gitu ya, high performance computer. Jadi komputasi itu tidak hanya dilakukan di satu server, tapi dibagi-bagi ke komputer-komputer yang lainnya. Tapi karena dia jaringannya sangat cepat, 10 gigabit per second, maka seolah jadi di satu komputer. Ya, jadi dengan high speed computer networking, potentially enormous number of computers communicate with each other. Kemudian, nah networking ini bisa jadi di LAN maupun di WAN. WAN sekarang udah cepat juga, 1 gigabit per second, 10 gigabit per second. Bahkan provider internet sekarang menawarkan ke perusahaan-perusahaan itu sudah di atas 100 mega. Gitu. Makanya ada yang menawarkan ke Dell, menawarkan bandwidth 100, 150, 200 gitu. Lumayan juga besar. Dulu ya 1 mega itu sudah senang sekali rasanya. Oke, kemudian nah current condition dari teknologi yang ada sekarang. Jadi sebagian besar dari kita itu sudah
familiar dengan multiprosesor atau multi-core computers. Jadi kemudian kemungkinan bahwa perangkat-perangkat yang kita punya saat ini, baik itu handphone maupun laptop atau tablet, itu sudah memiliki kemampuan processing yang sudah tinggi, bahkan multi-cores. Ya, kalau laptop bisa jadi ada multiprosesor gitu ya. Nah, kemudian ada juga graphic cards, graphic cards, GPU gitu ya, graphic processing unit atau kartu monitor gitu kan, apa sih namanya kalau bahasa Indonesia? Ya deh, graphic cards. Ini bisa juga digunakan untuk melakukan komputasi. Jadi komputasinya bisa di-share ke GPU, GPU sudah bisa melakukan komputasi yang diinginkan. Jadi tidak hanya menampilkan gambar di layar, tapi juga dia bisa melakukan komputasi, kemudian dikembalikan lagi ke proses yang meminta dia untuk melakukan komputasi. Nah, CPU ini bisa menyediakan ratusan bahkan ribuan processing units. Kemudian jaringan komputer, kalau terkait dengan jaringan komputer saat ini juga sudah sangat bagus dibandingkan zaman dulu. Jadi sekarang 4G bahkan sudah mendekati mau mengimplementasikan lagi 5G gitu ya, 5G. Oke. Nah, sekarang langsung ke parallel computing. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Timothy dan Imam. Jadi parallel computing adalah simultaneous use of more than one processor untuk menyelesaikan persoalan. Jadi menggunakan lebih dari satu prosesor pada saat yang sama itu menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau tidak pada saat yang sama berarti dia belum paralel. Ini harusnya definisinya kurang. Kemudian typically ini berada pada satu motherboard. Jadi prosesornya itu berada pada satu komputer, satu motherboard. Nah, ini yang membedakan antara parallel computing dan distributed computing. Kalau distributed computing dia berada pada beberapa komputer, gitu. Komputer yang bisa PC mesinnya beberapa gitu. Kalau paralel itu berada pada satu PC yang sama atau komputer yang sama. Oke. Nah, banyak alasan atau latar belakang kenapa menggunakan parallel computing. Pertama adalah performance. Jadi banyak orang pada saat itu ingin performance yang lebih baik. Di komputasi dianggap lambat. Nah, mereka berpikir bagaimana supaya lebih cepat. Bagaimana supaya meningkatkan performance-nya. Nah, makanya dilakukan parallel computing karena mengharapkan kecepatan pada sebuah prosesor saja itu akan lama penelitiannya gitu. Kalau kita mengharapkan sekarang kan komputer satu prosesor itu mungkin 2,8 atau 3, sekian. Nah, kalau penelitian dilakukan untuk satu yang kecil itu meningkatkan kemampuan dia melakukan komputasi, clock-nya ditambah, maka itu akan melahirkan penelitian yang lama gitu. Maka orang menemukan kenapa tidak ditambahkan aja, digabung aja beberapa prosesor jadi satu supaya bisa mempercepat terjadinya mempercepat peningkatan performance-nya. Nah, makanya dibuatlah parallel computing. Jadi tugasnya itu untuk proses bisa dieksekusi di beberapa prosesor pada saat yang sama. Nah, kemudian alasan lainnya adalah untuk multitasking atau multitasking. Jadi ketika proses menampilkan gambar atau interface ke manusia, ke user, di belakang itu dia juga perlu melakukan hal yang lainnya. Nah, pada saat yang sama yang paralel tadi, jadi tidak concurrent saja. Nah, itu makanya timbul parallel computing.
Nah, ini yang melatar belakangi terjadinya parallel computing. Ini contoh aplikasi yang menggunakan GUI. Jadi GUI perlu menampilkan sesuatu, memberikan respon ke user, main thread, user ya, GUI. Kemudian ada main thread itu akan melakukan sesuatu juga di belakangnya, ada yang namanya worker thread, mendiskusikan tugasnya ke worker thread. Nah, ini supaya dia bisa secara bersamaan, maka perlu beberapa prosesor untuk parallel computing. Kalau hanya satu prosesor, ini yang disebut dengan concurrency. Ya, ini disebut multi-threading. Oke, nah ini multitasking pada all komputer. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga sedikit. All komputer itu cuma ada satu prosesor dan satu core. Tapi sudah bisa melakukan banyak hal atau beberapa hal pada saat yang sama. Nah, ini ilusinya tadi. Yang terjadi sebenarnya adalah ketika satu tambahan tugas diberikan pada proses itu dihandle oleh sistem operasi sebenarnya. Jadi ketika tugas itu bertambah, sistem operasi mengatur mana yang duluan gitu. Diatur di manage. Di sistem operasi kalian harusnya sudah mempelajari proses manajemen. Nah, ketika ada proses baru, itu tetap harus dilayani dan dia harus berjalan concurrently. Jadi ketika satu proses baru datang, nah ada proses lain yang harus stop dulu. One running task gave up the CPU. Jadi harus dilepas dulu, baru kemudian eksekusi. Nanti jadinya dia bergantian gitu, seakan-akan dia terjadi pada saat yang sama. Oke. Kemudian ya ada proses interupsi ya. Interruptnya ada. Oke, interrupt ini akan terjadi berulang-ulang supaya dia bergantian prosesnya. Oke. CPU many times. Oke, in those cases user have the impression. Jadi ini yang ilusi tadi, impresi bahwa terjadi multiple task pada saat yang sama. Soalnya dia paralel, tapi sebenarnya adalah concurrent. Jadi hanya satu task yang berjalan pada saat yang sama sebenarnya. Di multitasking pada komputer yang lama, cuma di core komputer. Oke, kemudian kita masuk ke multi-threaded programming atau multiprocessing. Apa sih bedanya antara multi-threaded programming dan multiprocessing? Sini kita lihat typical tools digunakan dalam parallel application adalah threads. Ada threads, ada proses gitu. Ada yang bisa jelaskan apa yang bedanya antara threads dan proses? Ini giliran yang lainnya tadi. Ada yang bisa jelaskan? Di sistem operasi harusnya kalian sudah belajar. Halo Pak. Ya, siapa yang? Hisar Pak. Hisar, ya silakan. Ya, yang seingat saya itu kan Pak, kalau multi threading itu prosesnya yang dibagi-bagi jadi ke beberapa thread, kemudian dijalankan secara simultan. Terus nanti hasil dari tiap thread itu disatukan lagi jadi output dari proses yang sebelumnya dipecah-pecah Pak. Itu multi thread, kalau multi proses? Multi proses itu menjalankan beberapa task secara bersamaan Pak. Oke. Bisa ada yang bisa melengkapi? Oke. Jadi kalau multi threading itu tadi benar kata Hisar bahwa proses itu dibagi-bagi menjadi ada beberapa threads gitu, threading. Jadi tetap dia masih satu proses. Satu proses itu kan
mendapatkan alokasi memori, alokasi komputasi gitu kan ya, oleh sistem operasi. Nah, thread itu berada di dalamnya, dia tidak membuat alokasi resource yang baru. Itu trading, multi-threading. Threads-nya bisa dibikin banyak, tapi menggunakan alokasi resource yang disediakan untuk proses yang membuat thread tersebut. Nah, kalau prosesnya ada banyak dan alokasi resource-nya juga dialokasikan untuk proses-proses tersebut. Jadi setiap proses memiliki alokasi resource yang mandiri, yang tersendiri gitu ya, masing-masing. Ya. Jadi kalau multi-threaded programming, jadi dari situ bisa kita lihat apa thread-nya ada banyak, multi-processing berarti prosesnya banyak. Python itu memang agak kesulitan untuk melakukan multi-threading, maka lebih banyak dia menggunakan multi-proses. Tapi bisa dilakukan. Nah, kemudian karena di Python di Python itu tidak bisa sedikit lebih lemah dia terkait dengan multi-threading. Jadi bukan berarti bahwa multi-threading itu lebih baik dibandingkan multi-processing. Jadi banyak orang yang ingin melakukan multi-threading. Enggak, jadi multi-processing tidak lebih buruk dibandingkan multi-thread. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhannya apa. Ada banyak situasi di mana multi-processing itu preferable dibandingkan multi-threads. Ya. Nah, kemudian walaupun multi-processing ini atau multi-threading ini berada pada komputer yang sama, satu komputer. Nah, multi-threading application itu adalah merupakan sebuah contoh terhadap shared memory architecture. Kemudian multi-process application juga walaupun di satu komputer yang sama, merupakan contoh dari distributed memory architecture. Jadi kalau di sistem operasi kan sudah mempelajari itu kan memory management gitu kan, shared memory dan lain-lain. Itu ada di sistem operasi kalau saya nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi multi-threaded menjadi contoh shared memory, kalau dia multi-processor menjadi contoh distributed memory architecture. Karena distributed itu kan distributed computing ya, itu kan masing-masing mandiri. Nah, di proses juga masing-masing kan mempunyai alokasi memori sendiri gitu. Multi-threaded resource-nya sama, makanya dia menjadi menggunakan shared memory. Oke. Nah, tadi kita bahas parallel computing, sekarang kita lihat distributed computing. Distributed computing seperti yang sudah tadi dijelaskan, lebih jadi komputasi berjalan di lebih dari satu komputer untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Tapi definisinya seperti ini: distributed computing is the simultaneous use of more than one computer to solve problem. Simultan berarti maksudnya bersamaan. Nah, distributed computing ini merupakan strategi ketika managing system yang mampu berbicara satu dengan yang lainnya. Jadi harus ada jaringannya dulu. Makanya di prerequisite dari kuliah ini adalah kalian sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer dan sistem operasi. Karena terdistribusi antar komputer, maka harus ada komunikasi antar komputer kan. Nah, bagaimana komunikasi antar komputer itu ada di materi kuliah jaringan komputer. Semoga kalian tidak lupa bagaimana komputer berkomunikasi di jaringan. Nah, ini kemudian kita lihat sekarang alasan atau latar belakang menggunakan distributed system. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengatasi persoalan, menyelesaikan persoalan yang lebih baik, lebih besar, lebih cepat dibandingkan kalau dia dilakukan sendiri. Jadi karena dia ingin melakukan komputasinya
di beberapa komputer supaya lebih cepat, maka ya supaya lebih cepat dia melakukan distributed computing. Kalau tidak perlu cepat-cepat, cukup dilakukan di satu komputer. Oke, kemudian contoh interesting example yang apa nih yang sering menggunakan distributed computing adalah rendering dari 3D animation movies seperti Pixar gitu ya atau DreamWorks itu kan pasti udah pada tahu. Nah itu animasinya render pada beberapa komputer sekali bersamaan karena kalau hanya satu komputer itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi supaya cepat maka renderingnya didistribusikan ke komputer-komputer yang lain. Oke, salah satu penggunaan dari distributed computing. Nah, kemudian ini ada contoh yang menarik lagi dalam penggunaan distributed system atau distributed computing adalah CPU-GPU combination. Jadi sekarang itu udah lumrah atau wajar dilakukan bahwa komputasi itu dilakukan tidak hanya di CPU tapi juga menggunakan GPU, Graphical Processing Unit. Khususnya terjadi di machine learning atau ya khususnya lagi di deep learning. Itu menggunakan ini ada yang di CPU, ada yang di GPU. Supaya prosesnya komputasinya lebih cepat. Oke. Jadi ini bisa menjadi sampel distributed computing karena kan masing-masing jadi distributed computing ini intinya adalah pembagian tugas ke komponen-komponen yang mandiri, mempunyai resource tersendiri. Seperti tadi apa? Dari antar proses gitu ya, antar proses itu kita menjadikan dia sebagai contoh distributed memory. Yang satunya lagi trading itu distributed shared memory. Oke. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa graphic cards itu sangat canggih sekarang, bisa digunakan untuk komputasi, kemudian bisa secara paralel. Kemudian ada sekarang sudah tersedia juga library-library ya tersedia untuk menggunakan GPU atau paralel komputasi. Contohnya kalau di Python itu ada, ini bukan di Python, ini berlaku semua. Contohnya ada CUDA from NVIDIA, kemudian ada OpenCL, kemudian ada OpenACC dan lain-lainnya. Jadi library-nya sudah tersedia, semuanya tinggal digunakan saja. Kalau mau melakukan komputasi paralel atau distributed computing juga bisa, yang antara CPU dan GPU. Oke. Nah, walaupun tadi sudah tersedia library-nya, perlu dicatat bahwa mengadaptasi atau merubah existing code itu berjalan di komputer antar komputer distributed computing tadi atau menggunakan GPU itu tidak semudah itu sebenarnya. Harus dipelajari dulu dengan baik, harus dipikirkan rancangannya seperti apa sehingga resource-nya itu benar-benar bisa digunakan. Algoritmanya bagaimana sehingga bisa didistribusikan. Kalau namanya algoritmanya semua itu sekuensial, ya berarti kan tidak ada bagian yang bisa dikerjakan oleh prosesor lain, ya kan? Kalau namanya contoh apa namanya? Contohnya adalah pakai baju gitu ya. Kalau kita pakai baju mandi pagi-pagi pakai baju, pakai celana dulu, pakai baju. Nah itu kita lakukan satu persatu gitu kan, satu persatu sekuensial. Tidak ada yang kita bisa lakukan secara bersamaan. Tapi contohnya kalau kita makan sambil nonton TV, nah itu bisa dilakukan secara bersamaan, diproses secara bersamaan.
Nah, algoritmanya juga harus diperhatikan. Jadi ketika membangun algoritma, coding gitu ya, nah untuk memanfaatkan prosesor-prosesor yang ada atau GPU-nya, maka algoritmanya harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diparalel. Seperti itu. Jadi tidak ada penungguan, ditunggu dulu proses sebelumnya atau thread sebelumnya baru bisa dilakukan thread setelahnya. Gitu. Kalau menunggu seperti itu ya berarti itu sekuensial dan tidak bisa di paralel. Oke. Nah, sarannya untuk supaya lebih mudah untuk mengimplementasikannya adalah terlebih dahulu itu melakukan multiple proses dulu pada single komputer, sebuah komputer. Jadi sebelum didistribusikan atau sebelum di-share ke CPU, ke GPU, maka lakukan juga multiproses pada satu komputer atau satu prosesor dulu, kemudian baru dicoba didistribusikan ke GPU atau ke komputer yang lain. Nah, Python itu memiliki fasilitas yang powerful untuk ini. Makanya saya memilih menggunakan Python. Library-nya banyak tersedia. Khususnya kalau nanti kalian mau masuk ke machine learning, itu akan berlanjut aja. Python itu sangat-sangat handal. Oke, kemudian ini adalah penjelasan tentang shared memory versus distributed memory. Kita lihat yang pertama, shared memory kan berarti memorinya digunakan secara bersama-sama ini oleh CPU. Ini terjadi pada parallel computation, parallel computing. Nah, kalau dia terdiri dari beberapa komputer, maka distributed memory. Di sini contohnya ini hybrid, jadi ada yang di dalam satu PC menggunakan shared memory, kemudian shared memory. Nah, kalau dia bekerja sama, maka ini disebut dengan distributed. Ini dalam hal ini, nah ini kalau dia disatukan, nah ini adalah distributed. Kalau di dalam sini saja, di dalam sini satu area ini disebut dengan shared memory, karena CPU-nya menggunakan memori yang sama. Oke. Kemudian, nah pro dan kontra dari masing-masing shared memory maupun distributed memory. Untuk yang shared memory, pro-nya atau keunggulannya adalah jadi cepat ya, quite fast dan tremendously faster than using the network. Jadi tidak perlu mengirimkan ke jaringan, jadi dia sangat-sangat cepat dibandingkan dengan kalau dia distributed harus dikirimkan ke jaringan. Kemudian karena memiliki satu uniform memory address space, menulisnya codingnya pun tidak sederhana lah, ya, tidak serumit dia kalau menggunakan distributed computing atau distributed memory. Nah, kemudian special care harus dilakukan. Karena apa? Karena shared memory, maka memori yang di-share tersebut harus dikelola dengan baik. Ini saya pikir kalian juga sudah pelajari di sistem operasi. Jadi jangan sampai satu proses menulis ke alokasi memori dari proses lainnya. Atau di sini contohnya menghindari multiple threads from stepping on each other's toes. Jadi jangan sampai saling injak ibu jari kakinya. Ini harus dikelola dengan baik. Itu kelemahannya, pros dan cons-nya dari shared memory. Kemudian kalau dia distributed memory, nah ini keunggulannya very scalable, sangat-sangat scalable. Tinggal nambah PC, tambah PC, tambah komputer, maka bisa bertumbuh ya, bertambah kemampuan komputasinya. Kemudian katanya lebih murah untuk dikembangkan, diimplementasikan. Kalau shared memory, satu komputer itu
maksimum, ada batas maksimum memorinya. Kalau kita mau tambah memori lagi, harus beli komputer yang lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mengembangkan CPU supaya dia lebih cepat, itu akan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau dia di paralel. Kemudian distribusi memori, pada distribusi memori, profesor dapat menggunakan satu memori tersendiri, tidak share, sehingga tidak ada masalah yang stepping on other stores tadi, dan juga tidak ada masalah race condition. Misalnya di sistem operasi kalian harusnya udah belajar juga ini race conditions terkait dengan sesuatu yang di share. Kemudian pada distribusi memori ini, kelemahannya adalah programmers harus memikirkan dengan baik bagaimana mengatur strategi mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian ada juga persoalan data locality. Jadi karena data yang dikirimkan, nanti ada inkonsistensi data lokal menurut data yang sudah di-share, itu harus dipikirkan dengan baik. Ini saya nggak bisa lihat di bawah ini apa sih. Oke, saya lihat dulu personal algorithm apa sih bacanya? Discard. Oke. Kemudian tidak semua algoritma bisa dengan mudah di mapping atau dibuat menjadi distributed memori seperti ini, didistribusikan ke komputer-komputer lainnya. Oke, itu tadi pros and cons-nya. Sekarang kita lihat ada yang disebut Amdahl's Law, hukum Amdahl's. Ini terkait dengan parallelize dan distribute. Jadi bukan berarti karena bisa distribusikan atau karena bisa diparalel terus kita bisa bilang tambahkannya sebanyak-banyaknya PC gitu untuk menyelesaikan komputasi. Itu bisa sangat cepat sekali gitu. Contohnya kalau kita mengkomputasi satu fungsi apa ya, machine learning gitu ya, atau fungsi statistik lah, mencari rata-rata gitu ya, mencari rata-rata. Contoh kasar ini sebenarnya nggak perlu komputasi yang banyak kan. Dengan itu deh kalau contohnya. Contohnya machine learning untuk mencari pola yang membedakan antara gambar anjing dan gambar kucing gitu ya. Nah, itu kan butuh komputasi. Nah, bukan berarti kalau kita tambahkan terus prosesornya gitu ya, sebanyak-banyaknya itu akan semakin cepat ya. Jadi ada satu titik dia tidak bisa ditambahkan prosesornya, itu tidak akan mempengaruhi kecepatan secara signifikan. Nah, itu yang dilakukan oleh teori atau laws yang diajukan oleh Amdahl's. Jadi Amdahl's menyatakan bahwa kita dapat membuat parallelize atau distribute komputasi, gitu ya. Komputasi bisa didistribusikan atau diparalel sebanyak mungkin, oke. Tapi performance-nya itu tidak linear seperti jumlah dari prosesornya itu. Ya, jadi however, our code cannot be faster than the speed of its combined sequentially. Jadi ada titiknya adalah atau parameter batasnya itu akan ditentukan oleh sequential proses yang ada di algoritma kita. Jadi yang tidak bisa diparalel, nah itulah ya, sampai batas itulah kecepatannya yang bisa dicapai. Jadi sequential menjadi penentu. Nah, ini ada rumusnya. Jadi given an algorithm that is partially parallel, jadi kalau ada satu algoritma yang bisa diparalel secara parsial, jadi dengan catatannya ada bisa diparsial, bisa diparalel.
Bagian-bagiannya ada bisa diparalel. Yang di sini disebut dengan P, parallel fraction, bagian yang bisa diparalel. Kemudian S itu adalah bagian yang serial, yang tidak bisa diparalel. Jadi berarti S tambah P sama dengan 100% dari total algoritma kita. Ini ada sebuah algoritma, ada yang bisa diparalel, ada yang tidak bisa diparalel. Nah, yang bisa diparalel itu P, yang tidak bisa diparalel itu S. S tambah P sama dengan 100%. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi time-nya atau Tn di sini, execution time adalah besar sama dengan S kali T. T itu waktu untuk satu prosesor, T1 itu satu prosesor. Nah, jadi S itu tadi serial fraction. Kemudian ditambah dengan P. P itu parallel fraction kali T1 dibagi dengan N. N itu adalah jumlah prosesor yang mau kita tambahkan. Ya, total prosesornya. Nah, ini rumusnya. Rumus AMDAL. Kemudian kita lihat di sini apa namanya? Execution time-nya itu kalau kita bikin dia n-nya tak terhingga, ya, kita masukkan n-nya tak terhingga, maka execution time-nya itu adalah mendekati S kali T1. Karena kalau P kali T1 dibagi dengan N, N-nya itu tak terhingga, jadi sesuatu dibagi dengan tak terhingga kan hasilnya apa? Kalau di matematik, sesuatu dibagi tidak terhingga adalah 0 gitu ya. Satu dibagi tak terhingga adalah 0. Itu dipelajari matematik. Jadi, seperti kita lihat di sini, jadi T kalau N-nya atau prosesnya tidak terhingga, itu time-nya sama dengan atau mendekati S kali T1. Jadi, yang menentukan adalah S-nya, S fraction-nya, serial fraction-nya. Itu. Nah, kalau kita ambil contoh di sini, asumsi bahwa satu algoritma membutuhkan 100 detik pada sebuah prosesor, gitu ya. Kita asumsikan bahwa 99% algoritma tersebut bisa dilakukan paralelisasi. Nah, kita bisa mempercepat eksekusinya dengan menambah prosesor. Jadi contohnya di sini T1 sama dengan 100 detik, 1 second. Kalau kita tambah menjadi 10 prosesor, maka sesuai dengan rumus AMDAL tadi, T10 mendekati apa tadi rumusnya? S kali T ya. S kali T1, S itu adalah 0,01, kenapa 0,01? 100 kurang 99% ya. Jadi 1%. 1% sama 0,01 dikali dengan waktu menggunakan satu prosesor, itu adalah 100 S, 1 detik. Terus ditambah dengan P, parallel fraction yang 0,99 dikali dengan 100, kemudian dibagi 10. Hasilnya di sini adalah 10,9 detik, yang merupakan 9,2 kali lebih cepat dibandingkan kalau dia satu prosesor. Nah, kemudian dia T-nya 100, maka dia menjadi 50,2 kali lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita lihat 1000, itu 91 kali lebih cepat. Jadi tidak linear dia penambahannya. Nah, kalau kita lihat grafik ini ada kondisi saturasinya. Jadi ketika dia di atas 1000 sampai 2000, di atas 2000 itu udah hampir saturasi. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah, absisnya ini adalah bagian sini adalah prosesor, jumlah prosesor. Nah, ini di atas sini adalah speed up-nya, kecepatannya. Nah, kalau dia di atas ini 2000, itu mulai dari 1000 ini sebenarnya kenaikan itu sudah tidak banyak ya, tidak banyak lagi. Ini sudah hampir rata dia. Jadi mungkin sampai di sini dia sudah inilah S-nya, serialnya, S fraction.
Ini sudah berdasarkan time eksekusinya berdasarkan S saja nih. Waktu waktu yang bagian algoritma yang parallel fraction-nya itu sudah jadi handle semua oleh prosesor dengan cepat gitu. Jadi sisanya ini tidak penambahan prosesor pun tidak akan berpengaruh atau pengaruhnya kecil sekali. Nah, Amdahl's law ini bukan hanya untuk parallel computing, jadi tambahan prosesor itu juga berlaku pada distributed system atau distributed computing. Ini dengan jumlah komputer yang bertambah itu juga bisa menggunakan atau aturan Amdahl's ini berlaku. Jadi kalaupun kita tambahkan komputer banyak gitu ya, untuk menyelesaikan satu masalah komputasi sebanyak apapun nanti akan ada kondisi saturasi. Dia penambahan komputer itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap hasil komputasi atau kecepatan komputasi. Kemudian di sini ada Gustafson's law. Jadi kalau Amdahl's itu menyatakan seperti itu, Gustafson itu menyatakan hal yang lain yang tidak totally different gitu ya, tapi mengembangkanlah Amdahl's ini. Jadi Gustafson menyatakan bahwa kalau tadi Amdahl menyatakan ada titik saturasi itu penambahannya itu kecil sekali. Nah, kalau Gustafson menyatakan bahwa itu bisa terjadi linear, gitu ya. Penambahan prosesor akan mempercepat speed up proses, itu kalau jumlah bebannya juga ditambahkan. Jumlah bebannya jadi tidak satu proses algoritma itu saja yang diproses, tapi proses yang lain ditambahkan. Nah, ini bisa terjadi dengan menambahkan data bebannya. Beban itu bisa menambahkan dengan menambahkan data. Jadi kalau datanya tadi awalnya cuma 1 mega, untuk berlakunya Gustafson's law ini adalah tambahkan data lagi. Seperti yang terjadi di machine learning atau deep learning, dengan lebih banyak data, maka bisa lebih cepat prosesnya. Tapi kalau datangnya cuma sedikit-sedikit, ya kemampuan komputasi itu tidak terlalu bermanfaat walaupun prosesornya banyak. Dan Gustafson juga menyatakan bahwa penambahan prosesor itu akan menambah complexity. Apa di sini menyatakan sebagai harus bisa mengatasi bigger problems. Jadi menambah prosesor malah menyediakan atau mengakibatkan bigger problem, masalah yang lebih besar gitu. Ini harus di-handle. Ya. Itu saja untuk bagian ini. Ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah mempelajari distributed computing, parallel computing, Amdahl's law, lagi ya, pro kontranya distributed memory dan shared memory. Sehingga ini cukup untuk perkenalan. Untuk masuk ke materi selanjutnya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mau stop dulu atau lanjut? Saya ada materi sedikit lagi tentang soket. Kita sudah masuk ke materi sekarang. Karena apa ya? Ya memang harus ya. Sebenarnya terkait dengan soket seharusnya sudah dibahas juga di sistem operasi. Tapi di sini akan lebih ke arah aplikasi praktisnya. You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung aja, ini cepat kok. Yang kedua, supaya nanti langsung bebas ini. Atau saya tanya dulu lah, supaya ini review dulu. Siapa tahu ini kalian pada tidur ini.
Saya tuh suka nomor 2. Siapa NIM-nya 2? 02 sih. Nggak ada ya. 22. Siapa nih yang buka? Saya Pak, Devi Pak. Devi. Ya, NIM 022 Pak. Ya, Devi bisa jelaskan nggak tadi apa yang maksud dengan AMDAS law tadi? AMDALS Law ya Pak. Yang saya tahu tentang AMDALS Law kayak yang Bapak jelasin tadi, saya memang belum paham betul Pak, tapi yang saya tangkap itu, kalau AMDALS Law itu dia kayak untuk melakukan perhitungan, terus melakukan perhitungan hitungan komputasi paralel Pak. Gimana dia menghitungnya? Ngitungnya kayak yang di rumus yang ada di slide Bapak. Jadi itu kayak berdasarkan kan itu udah ada algoritmanya itu kan Pak. Jadi kita kayak ngitung dari si S-nya sama si T-nya gitu. S itu apa? S itu si serialnya Pak, serial. T? Terus si T itu tadi apa ya? Bentar Pak. T itu parallel fraction. Jadi sebuah algoritma itu kan ada bagian yang serial, ada bagian yang bisa di paralel. Iya Pak. Jadi AMDAS law itu dia menyatakan bahwa penambahan prosesor sebanyak apapun, ya kan, akan waktu prosesinya itu tetap akan ditentukan oleh yang serial tadi. Gitu. Waktu paralelnya bisa atau apa namanya untuk eksekusi paralel fraction itu bisa memang ditambah semakin cepat gitu. Bagian paralel itu bisa dihilangkan bahkan kalau prosesornya banyak sekali. Tapi bagian serialnya itu tuh tetap merupakan satu execution time yang sama. Gitu. Penambah prosesor tidak akan merubah execution time dari serial. Oke, Devi, makasih sudah jawab. Ya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Dengan soket. Nah, ada yang bisa jelaskan dulu sebelumnya soket itu apa? Siapa lah saya tanya? Tadi 22 sudah. 25 lah. Vincent ada Vincent ya nih? Nomor 25. Ya. Apa kira-kira itu? Soket. Semacam protokol jaringan yang menghubungkan dua jaringan, Pak. Oke. Titik komunikasi antara proses dua jaringan. Oke, ada yang bisa tambahkan? Ya, benar, jaringan. Benar, jaringan. Dia bisa nambahkan tadi? Gimana? Tadi siapa tadi yang jawab? Vincent, Pak. Oh iya, Vincent. Saya cepat lupa. Oke. Ya, jadi ini memang terkait dengan jaringan aplikasi aplikasi yang mengakses ke jaringan. Di jaringan itu ada TCP IP ya, itu ada TCP, kemudian ada TCP dan UDP, kemudian ada IP address. Nah, soket itu adalah
interface antara aplikasi dengan jaringan. Ya. Interface antara aplikasi dengan jaringan. Bagian dari jaringannya itu adalah di IP dan di protokolnya TCP ataupun di UDP. Jadi dia menyediakan semacam apa ya? Ya, macam pipa lah ya. Ya, kita masuklah, kita lihat nanti apa itu lebih jelasnya tentang soket. Nah, ini outline-nya, what is socket, socket extractor, dan kemudian socket in Python. Nah, apakah yang dimaksud dengan socket? Socket adalah end-to-end connection antara dua host dengan beberapa atau 7 basic operation. Nah, kita lihat di gambar ini sebelumnya. Ini ada aplikasi, ini di host satu host, kemudian di sini host yang lainnya. Ada application, kemudian ada socket, kemudian ada UDP dan IP. Nah, socket itu ini satu ini semua ya. Jadi ada UDP ataupun TCP, dia IP dan merupakan interface ke application. Kemudian menjadi interface juga ke jaringannya. Jadi socket menghubungkan antara application dan jaringannya di sini. Jaringan di sini kalau dihubungkan dengan OSI model gitu ya. Nah, ini berada di layer data link gitu. Jadi dari network ke data link. Sini ada channel, ada IP, kemudian sampai di penerima diproses lagi. Dari bawah sampai ke aplikasi. Ya, seperti kalian udah pelajari di jaringan komputer, peer-to-peer communication, kan? Peer-to-peer communication. Nah, satu layer berkomunikasi dengan layer lainnya. Layer transport dengan layer transport, layer network dengan layer network. UDP dengan UDP, IP dengan IP. Itu peer-to-peer communication. Nah, 7 operasi yang bisa dilakukan pada soket adalah pertama menghubungkan dengan remote machines, connect, satu fungsi, connect, kemudian send, kirimkan data, receive data, close untuk menutup atau memutuskan koneksi, kemudian bind to port, bind itu satu fungsi, itu satu operasi, listening juga satu operasi, kemudian accept juga satu operasi. Jadi sini 1, 2, 3, 7, ada 7 operasinya. Kemudian socket methods ya berdasarkan operasinya tadi. Pada dasarnya, berdasarkan 7 tadi ada 7 listen, accept, connect, send, receive, close. Kemudian tambah lagi ada bind dan socket. Socket untuk membentuk soketnya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada server, ada klien. Ya karena ini klien servernya harus ready dulu, harus siap melayani dulu, baru klien bisa connect. Kan klien server selalu begitu. Harus ada yang melayani dulu, baru si klien bisa datang gitu kan. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi servernya dijalankan dulu, soketnya dibuat, terus di bind, kemudian dia listening. Nah kemudian baru kliennya connect, di accept, ini harusnya accept ini bawah ya. Kliennya bikin membuat soket, terus comment connect di accept, kemudian baru bisa mengirimkan data send, receive gitu. Kemudian terakhir kalau kliennya ingin mengakhiri hubungan maka bisa menggunakan operasi close. Oke, sehingga akhirnya koneksi dari klien tersebut close. Server akan tetap menjadi listening untuk melayani klien yang lainnya. Tapi sesi untuk klien ini sudah di close. Nah, ini kira-kira metode dari soket. Kemudian ini soket programming menggunakan TCP maupun menggunakan UDP. Nah, saya harap kalian juga sudah paham beda antara TCP dan UDP. Atau ada yang mau bisa menjelaskan supaya kita lebih refresh? Mungkin ada yang lupa yang lain. Apa beda antara TCP dan UDP?
Coba kita tanya siapa ya? Leonardo. Leonardo bisa menjelaskan beda antara TCP dan UDP? Ya, silakan. Tadi Leonardo bilang apa? Saya nggak dengar. Sebentar Pak, lihat buku dulu. Apa? Lihat buku dulu Pak. Nah, jangan lihat buku dulu, langsung aja. Yang teringat aja, yang teringat nggak apa-apa salah. Saya ingat UDP itu tidak berbasis ke koneksi, terus untuk TCP itu dia berbasis koneksi. Oke. Jadi ada yang connectionless, connection oriented gitu ya. Ya Pak. Ya, bisa. Jadi ya benar itu siapa tadi? Leonardo siapa tadi? TCP itu bisa dibilang connection oriented, kemudian UDP connectionless. Dan kemudian kenapa dia bisa disebut dengan connection oriented dan connectionless? Connection oriented karena TCP itu ada proses TCP three-way handshake-nya, setiap ada pengiriman ada acknowledgement-nya, pengiriman ada acknowledgement-nya, kemudian sebelum mengirimkan harus kirimkan pemberitahuan dulu gitu ya, sinkronis dulu, di-oke-kan, baru data dikirimkan. Jadi dihubungi dulu, saya mau kirimkan data sebesar ini, siap nggak terima? Oke, silakan kirim. Nah, dia akan kirimkan. Kalau UDP nggak ada komunikasi seperti itu, langsung kirimkan saja, kirimkan. Siap nggak siap, penerima dikirimkan aja, dia nggak peduli. Gitu ya. Nah, TCP ini reliable, full duplex, kemudian byte stream service, berdasarkan byte ya. Kemudian interface TCP ada socket, bind, listening, listen, accept, connect, read, write, terus. Nah, kok UDP nggak ada ya? UDP ya mirip-mirip juga, cuma dia connectionless. Nah, analogi dari TCP ya, contohnya di sini. Analogi TCP adalah socket itu adalah telepon. Bind itu adalah mengassign telepon number ke sebuah telepon. Listening itu adalah menjalankan telepon itu bisa berbunyi gitu ya. Connect, mendial, accept, menjawab telepon, kemudian read and write itu berbicara. Kemudian bisa diakhiri dengan close. Untuk mengirimkan socket, connect, write itu operasinya, itu metodenya, receive, socket, bind, listening, accept, kemudian TCP endpoint-nya IP address plus port numbers. Itu TCP endpoint. Kemudian bagaimana menggunakan sockets? Ya, setup sockets untuk menyatakan siapa tujuannya, IP address tujuannya siapa, kemudian portnya berapa, kemudian send and receive itu harus dibuat seperti design just like any other I/O in Unix. Send, write, receive, read. Oke. Kemudian close the socket. Ini bagaimana menggunakan socket. Lebih jelasnya mungkin kalau langsung dipraktekkan ke program. Ini contoh socket in Python, itu echo server. Jadi ini jalankan dulu, nanti coba diinstal Python di komputer kalian. Sebaiknya diinstal di VM. Saya sarankan menggunakan Linux. Kalaupun tidak ada ya bisa di lokal juga di Windows, tidak pakai VM. Tapi saya sarankan kalian semua menggunakan VM. Bukan saya sarankan sih, memang ada praktikumnya siang ini
kalian menginstalasi environment, itu menginstal VM, kemudian Docker, dan Python di dalamnya. Jadi bisa kalian cobakan nanti ini, tinggal ditulis aja seperti itu, kemudian dijalankan. Ini sudah sintaks-sintaksnya seperti ini. Ini sudah ada bind, listen, ya, kemudian ada accept. Ya, nanti bisa langsung dicobakan. Dari sisi klien seperti ini. Ini menggunakan Python 3. Ada yang sudah terbiasa kan? Kalian sudah terbiasa menggunakan Python kan? Kalau tidak jawab berarti sudah ya. Ya kalaupun tidak terbiasa menggunakan Python, ini Python itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Oke, bagian di sini perintahnya sederhana. Di Java juga mirip-mirip kayak gini lah. Tapi sintaksnya beda. Sintaksnya beda. Oke, itu saja materi tentang soket. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Siapa yang tanya? Nggak ada pertanyaan nih? Oke, kalau ada pertanyaan, pertemuan pagi ini kita bisa kita akhiri. Sesi praktikum nanti siang. Kalian lakukan secara mandiri dengan tugasnya tadi sudah saya sebutkan, ada di CIS juga. Siapkan environment untuk praktikum atau penggunaan Python. Di situ saya minta kalian menginstalasi VM, harusnya tidak masalah, pakai VirtualBox yang paling mudah dan gratis. Kemudian di situ kalian bisa install VM. VM-nya sebaiknya menggunakan Linux. Linux-nya ya bisa apa namanya? Ubuntu bisa ataupun CentOS bisa, terserah. Kemudian di dalamnya kalian install Python dan kemudian juga Docker. Nah, Docker ini bisa diperlukan ketika kalian nanti akan menggunakan microservices. Jadi kalaupun tidak bisa diinstal nanti siang tidak apa-apa, tapi saya sarankan mulai dipelajari bagaimana menginstalasi Docker. Sebenarnya instalasi Docker itu nggak sulit. Petunjuknya sudah sangat jelas di website-nya Docker. Jadi tinggal kalian Google, masuk ke website, di situ ada petunjuk-petunjuk instalasinya. Bahkan dari yang tidak resmi pun website-nya itu banyak juga yang menjelaskan bagaimana menginstalasi Docker. Kalau di Ubuntu bahkan itu atau CentOS itu perintahnya beberapa perintah selesai nih untuk instalasinya. Gitu. Kalau di Windows dia harus ada emulatornya dulu. Kecuali kalian pakai Windows Server 2018 ke atas. Setelah itu masih sudah ada menyediakan emulator dari Docker. Docker itu apa? Coba aja dipelajari, dicari-cari Google. Ya, ini mirip-mirip VM tapi berbeda. Kalau virtual machine kalian udah pelajari kan di sistem operasi. Saya lihat materi di sistem operasi itu ada VM, tapi saya belum lihat adanya Docker. Docker itu mirip-mirip lah dengan VM. Tapi dia sesuatu yang berbeda, yaitu kontainer. Dan tidak ada sistem operasi dalamnya ketika dibawa. Sistem operasinya menggunakan hostnya. Oke, itu saja dulu. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Pertemuan kita pagi ini bisa kita akhiri. Selamat pagi, tetap semangat. Pagi, Pak. Oke, Pak. Pak. Ini ada pertanyaan.
Jumadi masih di sini? Udah keluar ya? Masih ada, Pak. Iya, Jumadi mana? Kok nggak ada? Masih ada dia, Pak. Oh, ada. Ya, saya mau jawab pertanyaan yang di chat. Jadi satu klien terhubung ke satu soket server ya satu-satu. Jadi apa namanya soket itu server akan punya bisa banyak apa namanya soket, gitu ya. Itu soket klien hanya satu server. Ini satu aplikasi satu soket. Itu jawabannya Jumadi. Jumadi mungkin mic-nya rusak ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Hampir sama sama pertanyaan Jumadi tadi, Pak. Tapi ini kebalikannya. Jadi satu soket server dia bisa dimasuki mereceive dari banyak soket klien, Pak. Iya. Jadi multi itu tadi multi trading dan multi processing itu. Itu yang terjadi di server. Berarti soket klien yang tidak bisa berhubungan dengan banyak server ya, Pak? Untuk praktisnya enggak, ya bisa dibilang seperti itu. Karena klien itu ketika di soketnya di-create, dia tidak dipersiapkan untuk menerima lebih dari satu koneksi gitu. Server memang dipersiapkan begitu. Jadi tergantung dari aplikasinya atau programnya. Jadi pada dasarnya soket itu ya bisa melayani beberapa koneksi. Jadi satu soket, pokoknya web server ya, web server port 80. Ya kan, dari banyak klien, dia masuk ke port 80, dia proses. Nah, di situ terjadi proses trading. Jadi ketika ada koneksi itu ada proses trading, dibuat thread yang baru, kemudian ini bukan thread yang baru. Jadi dia bisa melayani koneksi dari klien secara bersamaan, seolah-olah sama thread ya. Kalau multiprocessor, multiprocessing ya berarti sama, besar yang sama. Nah, klien tidak dipersiapkan untuk itu, untuk melayani seperti itu. Kalau dia dipersiapkan juga di program untuk bisa juga ketika dia koneksi, kemudian ada koneksi yang lain dari tempat lain dia dipersiapkan untuk itu, maka bisa juga terjadi seperti itu. Jadi saya tidak bisa bilang strict, oh tidak bisa gitu. Tergantung dari kita maunya seperti apa, tergantung programmingnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Tapi yang di library itu biasanya itu klien ya klien, server ya server. Oh. Ya. Baik Pak. Oke, sip. Kalau gitu saya bisa end ya. Iya Pak. Oke.